Om Swastiastu, selamat sore. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan LPL LPD cabang Bangli. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Kadek Tegar Rustika dengan NIM 21150111006. Kemudian yang kedua Imadi Nararia dengan Jaya dengan NIM 21170041057. Kemudian yang ketiga ada Made Rizky Andana dengan NIM 21170411777. Dan yang keempat ada Gusti Ayu Ari Dharma Arta Juliana dengan NIM 21170411299. Dan yang terakhir Sang Yaman dan Nuata dengan NIM 21170411131. Baik, materi selanjutnya, materi yang pertama akan dibawakan oleh Tegar. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu gambaran umum LPLPD Kabupaten Bangli. Dasar hukum terbentuknya LPLPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017, dan Surat Keputusan Gubernur Bali. LPLPD bertugas mengawasi seluruh LPD di daerah Bangli melalui tupoksi atau tugas pokok dan fungsi lembaga sebagai berikut. Yang pertama, pembina LPD, kedua, pemeriksa LPD, dan mengadakan pelatihan terhadap pengurus pegawai dan badan pengawas internal LPD. Nah, korupsi adalah salah satu kejahatan yang diibaratkan sebagai penyakit kronis, sulit untuk dihilangkan. Hindu memandang tindakan korupsi telah melanggar konsep Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Tindakan korupsi juga merupakan bagian dari Pancema, yaitu 5 perbuatan yang bisa menjauhkan manusia dari jalan Dharma. Pancema terdiri dari madat atau pecandu, mamunyah atau mabuk-mabukan, memotoh atau berjudi, madon, bermain perempuan, dan memaling, yaitu mencuri atau korupsi. Selain itu, korupsi juga melanggar konsep catur purusa arte. Catur purusa arte yaitu 4 tujuan hidup manusia yang terdiri dari dharma atau kebenaran, arte atau harta, kama atau keinginan, dan moksa atau alam Brahman, di mana tindakan korupsi telah melanggar dharma untuk mendapatkan harta. Tindakan korupsi disebabkan karena saat ini telah memasuki zaman Kali Yuga, yang salah satu cirinya adalah korupsi terjadi di mana-mana. Penyebab lain adalah tidak mempunyai manusia mengendalikan satripu, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri, yang terdiri dari kama atau keinginan, loba, rakus, kroda, marah, moha, bingung, mada, mabuk harta, dan matsarya, yaitu dengki. Dampak dari tindakan korupsi seperti kehidupan yang tidak bahagia dan penuh cobaan akan dirasakan pelaku, keluarga, dan keturunannya. Moksa sebagai tujuan akhir hidup manusia tentu juga tidak akan tercapai. Semua itu adalah kerja dari hukum karma atau hukum sebab akibat. Besar kecilnya suatu perbuatan akan membuahkan hasil. Baik, sekian materi dari saya. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tegar. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nararia. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kasus korupsi yang terjadi ataupun yang telah ditemukan oleh LPLPD Bangli. LPLPD selaku badan pengawas LPD sering menemukan kasus korupsi yang didasari oleh dua hal. Yang pertama, akibat dari kesalahan pengelolaan, serta yang kedua, adanya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Salah satu contoh kasus korupsi yang paling diingat oleh pihak LPD ialah kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2017, yang dimana kasus ini memakan waktu selama 5 tahun hingga akhirnya melalui ranah hukum dan keputusan pengadilan akhirnya memperoleh keputusan yang disebut dengan inkrah. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pihak LPD menangani kasus korupsi. Nah, adapun caranya yaitu yang pertama, ranah LPD melakukan pemeriksaan substantif. Kemudian yang kedua, apabila ditemukannya penyalahgunaan atau selisih, pihak LPD menyampaikan secara langsung kepada pihak pengelola LPD untuk ditelusuri lebih lanjut. Kemudian hasil penelusuran pengelolaan dilaporkan kepada pihak Bendesa Adat selaku Ketua Badan Pengawas Internal. Kemudian di pengawasan internal ini maupun eksternal juga dilakukan pembinaan secara kontinu. Dan yang terakhir, apabila tidak terjadi perubahan perilaku dari pelaku korupsi, maka pihak LPD berhak melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang atau beranah ke hukum. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Ari. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kasus korupsi terhadap operasional LPLPD. Dampak terjadinya korupsi oleh pihak LPD terhadap operasional LPLPD sangatlah signifikan. Namun melalui topoksi, Perda dan Pergub yang mengatur tentang LPD, operasional LPLPD dapat tertanggulangi. Baik, untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Slide selanjutnya mengenai dampak kasus korupsi terhadap operasional LPLPD. Dampak terjadinya korupsi oleh pihak LPD terhadap kemudian perkembangan kasus korupsi di bawah pengawasan LPLPD. LPLPD senantiasa melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan secara kontinu terhadap kasus yang terjadi. Baik, slide selanjutnya. Dapat disimpulkan korupsi adalah salah satu kejahatan yang diibaratkan sebagai penyakit kronis, sulit untuk dihilangkan. Hindu memandang tindakan korupsi telah melanggar konsep Trikaya Parisudha, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Pada kasus korupsi yang pernah terjadi di LPLPD di Bangli, ini kita dapat simpulkan terjadi korupsi ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan LPLPD, serta adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang dapat merugikan pihak LPLPD. Dampak terjadinya korupsi oleh pihak LPD terhadap operasional LPLPD sangatlah signifikan, sehingga pihak LPLPD senantiasa melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan secara kontinu terhadap kasus yang terjadi supaya kedepannya tidak terjadi kembali kasus korupsi yang berdampak serius kepada pihak LPLPD. Baik, sekian dari kelompok 6. Kami tutup dengan Parmo Santi. Om Santi 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 Om.